selamat pagi Ibu Septi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Zainal. Oke, gimana kabarnya Ibu Septi? Alhamdulillah sehat. Bapak Zainal sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu. Iya. Jadi alhamdulillah ya hari ini kita bisa ketemu Bu ya. Iya, Jadi setelah mungkin sekian lama. iya beberapa kali kita rencana mau ketemu Mm, kegiatan praobservasi, belum ketemu betul. jadwal yang tepat Bu ya. Iya. Oke, jadi hari ini nih rencana kita melaksanakan kegiatan praobservasi Bu ya. Oke. Terkait dengan kegiatan supervisi Bu ya Oke. untuk mata pelajaran. Ibu Septi ngajar mapel apa Bu? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Iya. Inggris Bu ya. Kelas 10. Kelas 10, Mm. oke. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk kelas 10 ini spesifiknya materi apa Bu? Untuk kali ini saya ambil descriptive text, ya, teks pendek. Oh gitu, Iya. oke siap-siap. Jadi rencana Bu hari ini kita melaksanakan kegiatan praobservasi Bu ya, Oke. persiapan untuk kegiatan supervisi akademik Mm-mm. yang insya Allah kita lakukan hari Selasa Bu ya. Iya. Oke, baik, Selasa. Oke, jadi mungkin hari ini kita mungkin perlu beberapa hal yang perlu kita diskusikan, kita persiapkan Bu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kegiatan Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, Oke. terima kasih. Jadi yang pertama saya terima kasih dulu Bu ya. Jadi hari ini Ibu mau hadir, jadi kita bisa ketemu, bisa berbincang nih, berdiskusi tentang kegiatan supervisi kegiatan mengajar Ibu di dalam kelas nantinya. Baik. Oke, mungkin yang pertama Bu ya ada beberapa pertanyaan mungkin yang nanti kita diskusikan nih. Yang pertama tentang materi tadi sudah jelas Bu ya. Materi tentang descriptive text, teks descriptive pendek. text. Oke. Iya. Spesifiknya mungkin ada topik khusus Bu untuk descriptive textnya? Topik khusus sih saya ambil di food aja ya, makanan. Oke, Iya, tentang sambil makanan Bu ya? Iya, Oke, supaya lebih makanan. familiar dan relate gitu, lebih mudah gitu. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi untuk tentang makanan Bu ya, Betul. teksnya materi tentang descriptive text, spesifiknya tentang Makanan. Oke, daily food atau gimana Bu? Iya, daily food aja Oke, yang daily food Bu ya. bisa dapat di sekitar kita gitu. Oke. Nah, terkait dengan materi yang Ibu sampaikan nanti, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti apa Bu? Kalau tujuan sih saya lebih ingin menekankan di ini ya, menganalisa gitu. Menganalisa kemudian mendapatkan informasi, terus satunya pingin ini menyusun Bu ya. Ya, menyusun teks tersebut. Oke, jadi kalau berdasarkan informasi Ibu tadi berarti ada 2 apa 3 Bu tujuan pembelajarannya? 2 sih. Dua Bu ya. Lebih utamanya kedua aja untuk Oke. menganalisa kemudian membuat menyusun. Oke, jadi yang pertama tadi tentang apa istilahnya tadi? Apa tadi Bu? Menganalisa Bu ya. satu teks pendek. Oke. Kemudian nanti siswa diminta menyusun, membuat sendiri. Oke. Berarti di tahapan awal dari tujuan nanti ada menganalisa Bu ya tentang teks. Habis itu yang terakhir berarti mereka punya keterampilan untuk membuat Bu ya. Oke. Kalau setahu saya dalam bahasa Inggris ada beberapa skill yang dikembangkan Bu ya. Kalau untuk ini skill apa yang dikembangkan Bu? Lebih ke reading sama writing. Oh, reading sama writing. Lebih ke membaca. Berarti pengetahuannya yang mana Bu? Pengetahuannya di reading. Reading ya. Keterampilannya kita ambil di writing. Oke, berarti ada 2 Bu ya. Memang relate ya reading sama writing. Betul. Listening sama speaking Bu ya. Betul. Gitu. Oke. Luar biasa Ibu. Ya, yang kedua Bu ya, mungkin nanti setelah kita diskusi ini ada area-area yang ingin Ibu kembangkan Ibu di dalam kelas, kira-kira area mana saja yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas nantinya? Areanya tuh pasti di keterampilan dan kepengetahuan itu tadi. Keterampilannya diambil dari reading, kemudian keterampilannya diambil dari menulis, writing itu. Kemudian ini juga saya taruh sosial emosional gitu. Karena di situ nanti ada kegiatan grup. Nah, di situ nanti kita mau mengamati sosial emosionalnya siswa kalau kerja di grup gitu. Oh gitu. Iya. Sosial emosional yang ingin ditonjolkan yang mana nih Bu? Mungkin kemampuan yang mana? Atau misalkan contohnya nih Bu ya, ada beberapa contohnya kayak nih misalkan kesadaran diri, habis itu manajemen diri, sama kemampuan relasi Bu ya. Yang mana kira-kira yang dikembangkan lebih fokusnya Bu? Kalau fokus mungkin saya ambil 2 ya. Yang pertama tuh manajemen diri sama
relasi. Manajemen diri itu di bagaimana mereka belajar secara individu tadi, kemudian kelompoknya itu adalah relasi tadi. Oh gitu, ya. Jadi kita fokus sama 2 Bu ya, untuk pengembangan kompetensi sosial emosional. Betul. Jadi saya udah tangkap nih Bu ya, jadi ada yang pertama ini ada pengetahuan Bu ya tadi, terkait dengan menganalisa tadi Bu ya, sebuah teks deskriptif. Yang kedua keterampilannya tentang membuat Bu ya, sebuah teks deskriptif, habis itu yang terakhir pengembangan ya pembelajaran sosial emosional. Betul. Luar biasa Bu ya, jadi mungkin nanti saya nggak sabar nih Bu ya mau lihat Ibu di dalam kelas gimana nih menerapkan 3 hal ini Bu. Yang selanjutnya Bu ya, mungkin saya mau menanyakan nih Bu ya, rancangan strategi pembelajaran Bu. Mungkin kalau strategi ini bisa kita pecah beberapa unsur nih Bu ya, mungkin seperti model pembelajaran, metode pembelajaran, atau media yang Ibu gunakan nih di dalam kelas gimana nih Bu? Mungkin bisa diceritakan nih Bu ya. Kalau untuk ini mode pembelajarannya saya pakai discovery learning gitu, karena dia akan mencari informasi ya. Jadi discovery learning, kemudian berdiferensiasi gitu. Nah, di situ nanti dari media yang saya gunakan gitu. Jadi di situ bisa mencakup semua tipe gaya belajar gitu, dari audio, visual gitu. Jadi saya mau cakup itu. Berarti dari media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti mencakup berbagai gaya belajar itu Bu ya? Betul, bervariasi. Bervariasi, luar biasa Ibu. Jadi misalkan kalau untuk media sudah tadi Ibu ya, kalau model pembelajarannya tadi discovery learning Bu ya, mungkin sintaknya sudah dibuat Bu ya, dari runtun dari awal sampai akhir Bu ya? Sudah, secara kasarnya udah, nanti bisa lebih diperhalus nanti dengan bimbingan Bapak. Siap Bu. Mungkin saya yang belajar nanti sama Ibu gitu Bu. Saya nanti mau melihat gimana cara Ibu ngajar, mudah-mudahan juga bisa diterapkan di kelas saya Bu ya. Luar biasa Ibu. Nah selanjutnya Bu ya, tadi media juga sudah diterapkan Bu ya. Nah kalau untuk selanjutnya Bu, mungkin untuk waktu pelaksanaannya secara detail Bu, hari apa, jam keberapa mungkin, biar saya bisa menyesuaikan waktu gitu Bu. Kebetulan tadi sesuai sama jadwalnya Bapak, hari Selasa itu saya ada di kelas 10 TJKT, itu jam pertama sama jam kedua. Jam pertama sama jam kedua. Berarti 2 jam pelajaran Bu ya? Betul. Kelasnya apa tadi Bu? 10 TJKT 1. 10 TJKT 1. Kalau boleh tahu nih berapa orang Bu jumlah siswa di sana? Dalam kelas ada 30. 30 orang? Iya. Lumayan Bu ya? Lumayan. Mudah-mudahan jamnya jam pagi juga Bu ya? Jam pagi. Jadi anak jadi mungkin masih prime time Bu ya? Semangat mereka belajar gitu. Selanjutnya Bu, ini untuk terkait dengan saya ingin menginformasikan Ibu ya. Jadi kan nanti kalau terkait dengan kegiatan observasi atau supervisi nanti, saya kan masuk kelas nih Bu ya. Jadi Ibu jangan dihiraukan lah Bu ya saya. Saya ada posisi pojok nanti paling belakang, jadi Ibu silahkan ngajar seperti biasa. Saya bertugas cuma mengobservasi, jadi tidak mengganggu pembelajaran Ibu. Cuma nanti Bu ya, ketika pembelajaran saya akan mencatat Bu ya kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan. Mungkin nanti saya juga akan melihat berdasarkan modul ajar yang Ibu buat nanti, apakah misalkan tujuannya tersampaikan atau sintaknya sudah sesuai Bu ya. Terkait juga dengan tadi yang Ibu sampaikan pembelajaran berdiferensiasi, habis itu penerapan 2 fokus PSE tadi Bu ya. Nah nanti boleh Bu ya saya mencatat ya sebagian. Buat bahan belajar saya juga buat refleksi. Luar biasa Ibu. Jadi nanti setelah observasi Bu, rencananya kita akan melaksanakan lagi kegiatan pasca observasi terkait dengan evaluasi Bu ya, atau refleksi dari kegiatan kita. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan paskanya nanti kapan Bu kira-kira? Setelahnya kapan Ibu bisa juga gitu? Biar kita rencanakan lebih awal. Kira-kira bulan depan mungkin ya? Bulan depan. Kalau sehari setelahnya bisa Bu? Mungkin. Gitu. Jadi kalau sehari setelahnya pun bisa? Bisa Bu ya? Bisa. Jadi nanti mungkin kita atur waktunya sehari setelahnya Bu ya. Saya kira tuh harus selesai satu ini dulu, baru setelahnya kita pasca gitu. Kalau seperti itu bisa? Bisa Bu ya. Jadi mungkin biar masih fresh Bu ya ingatan saya tentang kegiatan, dan nanti saya kaitkan sama catatan yang saya buat waktu observasi kelas gitu. Baik. Bu. Jadi mungkin secara garis besar sudah saya sampaikan Bu ya, terkait dengan teknis pelaksanaan observasi kelas. Nah, selanjutnya Bu, untuk
kegiatan hari ini nih Bu ya. Kan setelah kita ngomong panjang lebar nih Bu terkait dengan rencana, diskusi, pembahasan dan sebagainya. Kira-kira apa Bu yang Ibu dapatkan setelah kita berbincang hari ini? Saya lebih merasa tersusun ya, lebih rapih lagi, lebih jelas lagi nanti mau apa dan bagaimana dalam kelasnya gitu. Seperti itu sih Pak. Gitu Bu ya. Oke, jadi saya cuma bisa bantu doa dulu Bu ya di awal. Jadi kita setelah diskusi mudah-mudahan kegiatan Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan nanti ya semuanya sesuai lah sama yang direncanakan Bu ya. Oke. Mungkin itu Bu untuk hari ini Bu ya. Jadi saya nggak sabar nih masuk kelas Ibu hari Selasa. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan mau datang hari ini berdiskusi dengan saya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak Bu ya. Silakan Bu kalau misalkan ada kesibukan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Zainal. Iya, sama-sama Ibu.
How many? Ada berapa bagian dalam teksnya? Three. First, title. Second, Introduction. and the third, very good. Now, it also has language features. Itu juga punya unsur bahasa. Unsur bahasanya simple present. This is the example of simple present. Contoh simple present, it's just subject, verb one, and object. Subject, verb one, and object. Everybody look at the screen, semuanya lihat layar, and listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Are you ready? Siap semua, dengarkan dan ulangi. I want burger. You like burger. We eat burger. They eat burger. He wants burger. She likes burger. It eats burger. Alright, so the simple present is only subject, verb one, and object. So far, any questions? You have any pertanyaan? No. The next one is the adjective. What is it? Apa itu adjective? Is a word that describe the noun. Jadi adjective itu kata yang mendeskripsikan kata benda. So here's an example. Ini contoh-contohnya. From the color, size, shape, taste, adore, texture, sound, number, and water. Oke, jadi this or adjective that describe the noun. Adjektif ini yang malah menggambarkan atau menjelaskan si kata benda tersebut. Alright. So, here's you please find the adjective in the text. Tolong temukan adjektif yang ada di dalam teks burger tadi, and then you write it down. Okay, 5 minutes. You have 5 minutes to find the adjective, and then you write it down on the board. Jadi tolong temukan 5 kata adjektif di dalam teks tersebut, kemudian kamu tulis di papan. Waktunya 5 menit. Mhm.
Teksnya apa? So let's please every group present your text. Let's start with group 1. Yes. Group 1. That's okay. Yes, bawa dulu. Please group 1 present your answer. Okay, and then identification. Alright, and the description about fried rice. Thank you. Let's see. Most of the answers are good. Kebanyakan jawabannya bagus ya. Right, I hope you understand. Semoga kalian. Okay. Before we close the class, kita closingnya. So let's rewind. Mari kita putar kembali. So what the first thing that I showed you? Hal pertama yang saya tunjukkan ke kalian tadi apa sebelum jawab? Apa? Video. What video? Video apa? Burger. So you see the ingredients in the burger. Kamu lihat ininya enggak? Bahan-bahan di burgernya enggak apa saja? Ada apa saja? Warnanya apa saja? Tomato, lettuce, beef, and onion and two buns and then cheese. Okay. So we talk about favorite food, and then what the text? Textnya apa? What the text that we learn? What text that we learn? Kali ini teksnya apa yang dipelajari hari ini? Descriptive text. So it has generic structure. Ada bagiannya. How many? What are they? Apa saja? And okay. And then the language features. Ini bahasanya. Language features-nya apa? Simple
And what is the language features? Language features-nya apa? Apa saja language features-nya? Language features-nya ada apa? Simple present. And adjective. Give me one example of adjective. You. Yummy. And how about your favorite food? Yang tugas kelompok kamu tadi apa? Descriptive. Ya, descriptive tentang kelompok kamu tadi apa? Apa? Ya, and then one description. Satu deskripsi tentang fried chicken tadi apa? Crispy. Okay. And how about delicious? Okay, so any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? No. So you already know what we have learned. Jadi udah tahu hari ini belajar apa? Apa? Descriptive text. Okay. And I see you already understand and you can answer my questions. Sudah dilihat bahwa kalian cukup mengerti dan bisa menjawab pertanyaannya. So to end this class, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. So thank you for your participation. Thank you for your attendance and have a good day. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ilmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKN 1 Kertakhanyar. Jadi hari ini saya bersama dengan Ibu Septi Maulani, SPD sebagai guru yang di Koci, dan juga Ibu Mardiana SPD selaku pengajar praktek dan juga sebagai observer pada hari ini. Dan terima kasih sudah hadir ibu-ibu sekalian pada hari ini. Baiklah, mari kita mulai kegiatan pasca observasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya, Zainal. Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak sendiri hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu, hari ini. Jadi pertama, Bu, ya, yang saya ucapkan terima kasih dulu nih. Soalnya hari ini kita bisa berbincang terkait dengan kegiatan pembelajaran, Bu, ya, yang kita laksanakan sebelumnya. Oh iya. Di kelas Baik. berapa, Bu, kemarin? 10 TKJ 1. 10 TKJ 1. Betul. Oke. Jadi mungkin saya nanti, Bu, ya, saya sampaikan dulu terkait dengan tujuan kegiatan pasca observasi kita ya, Bu, ya. Baik. Oke, jadi pada kegiatan ini, Bu, saya pengen nih, Bu, ya, kita melakukan refleksi terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kemudian, Bu, nanti kita juga akan membahas rencana ke depannya, Bu, terkait dengan penerapan pembelajaran selanjutnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu. Siap, Bapak. Oke, jadi pertama, Bu, mungkin yang pertama, Bu, ya. Jadi bagaimana nih, Bu, perasaan Ibu Septi setelah melakukan pembelajaran di kelas 10 TJKT 1 kemarin, Bu? Perasaannya sudah cukup puas ya, maksudnya sudah baik, karena tujuan yang direncanakan kemarin sudah tercapai gitu, meskipun kurang maksimal tapi udah tercapai. Oke. Mungkin kalau misalkan kita hitung nih, Bu, kira-kira berapa persen, Bu, tingkat ketercapaian Ibu kemarin dari tujuan pembelajaran yang kita susun kemarin, Bu, ya? Kira-kira 80% sih, Pak, ya. 80%, Udah Bu, ya? lumayan. Terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin apa, Bu? Kemarin kan kalau ada 2 ya, untuk dekat pengetahuan tuh biar untuk mengidentifikasi teks deskriptif, kemudian kalau di keterampilannya bisa membuat, Bu, ya? ya gitu. Berarti fokus kita kemarin sama teks deskriptif, pengetahuannya tentang
Daily food. Daily food Bu ya. Makanan. Oke. Jadi untuk pengetahuannya kemarin reading apa writing? Pengetahuannya di reading. Reading Bu ya. Kalau untuk keterampilannya? Baru di writing. Oke, di writing ya Bu ya. Oke. Sebelumnya Bu ya, pada tahap praobservasi kan kita sudah membahas Bu ya, terkait dengan area pengembangan yang ingin kita capai, yang ingin Ibu capai gitu Bu. Jadi kita review sedikit Bu ya. Kemarin tuh pada saat praobservasi, area pengembangan yang Ibu rencanakan di bagian mana Bu? Oh, waktu ini PSE ya? Iya. Di PSE-nya itu di manajemen diri sama kemampuan berelasi. Kemampuan berelasi, berarti ada 2 fokus Bu ya kemarin tuh di PSE terkait dengan manajemen diri sama kemampuan berelasi. Oke, kemampuan berelasi. Luar biasa Ibu ya. Dan juga mungkin yang pertama tadi kita ulang sedikit Bu ya, terkait dengan kegiatan reading sama kegiatan writing Bu ya. Oke, jadi itu mungkin bisa dijelaskan dikit Bu kegiatannya. Kalau reading itu mereka mengidentifikasi informasi tentang si descriptive text dan generic structure-nya, pokoknya semua yang berhubungan dengan teks tersebut gitu. Kemudian kalau di keterampilannya mereka baru writing, skillnya writing, di situ mereka membuat teks deskriptif pendek tentang daily food juga gitu. Dan dari 2 hal tersebut PSE-nya dilihat dari manajemen diri ketika mereka belajar reading itu tadi. Kemudian kalau yang berelasi itu di kegiatan kelompok menyusun gitu. Jadi bisa terlihat bagaimana ketika mereka bekerja sendiri dan bekerja secara kelompok. Oke, jadi 2 kemampuan pengembangan PSE tadi Bu ya, terkait dengan manajemen diri dan kemampuan berelasi Bu ya. Jadi ada 2 kegiatan Bu ya secara umum, tadi manajemen diri sama kemampuan berelasi pada saat kegiatan belajar berkelompok Bu ya. Berkelompok. Luar biasa Bu ya. Jadi mungkin selanjutnya nih Bu ya, jadi bagaimana nih tingkat ketercapaian daripada area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan tadi Bu? Ketercapaiannya lumayan sih Pak ya, terlihat dari siswa sudah bisa mengidentifikasi dan membuat teks pendek itu sesuai generic structure-nya, sesuai dengan struktur bahasanya gitu. Jadi udah bagus, udah terlihat seperti itu. Dan dari PSE-nya pun terlihat bahwa siswa yang belajar secara sendiri-sendiri bisa merefleksikan materinya, kemudian bisa memproduksi materi itu berupa teks prosedur, deskriptif. Teks deskriptif terkait daily food tadi Bu ya. Daily food, iya. Mungkin kalau misalkan terkait dengan siswa Bu ya, kalau misalkan penerapan pembelajaran PSE tadi untuk diri Ibu pribadi gimana Bu ketika kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau untuk diri saya pribadi pun saya juga banyak belajar gitu ya Pak. Jadi kalau di saya manajemen dirinya, bagaimana saya bisa mengontrol emosi, kemudian bagaimana saya bisa menghadapi suasana kelas dan siswa yang kurang kondusif, misalnya seperti itu. Kemudian kalau untuk berelasinya, saya berusaha membangun relasi yang baik dengan siswa gitu. Ketika misalkan ada keadaan yang kurang kondusif gitu, saya kasih seperti negosiasi dengan siswa gitu loh. Jadi misalnya ini kondisinya seperti ini, kita bagaimana kayak gitu. Jadi saya juga membangun relasi ke siswa gitu. Jadi nggak cuman otoriter saya saja. Gitu. Luar biasa Ibu ya. Jadi memang pada saat kegiatan pembelajaran kemarin saya juga lihat Bu ya, saat observasi itu memang bagaimana cara Ibu mengendalikan kondisi kelas gitu, mengingatkan siswa kembali terkait dengan kesepakatan kelas Bu ya, sehingga bisa mengontrol kelas dan kelasnya jadi kondusif dan aman Bu ya. Jadi kegiatan belajarnya juga saya lihat itu lumayan, anak-anak sangat antusias Bu. Motivasinya saya lihat juga bagus dengan pembawaan Ibu yang santai gitu. Ya, alhamdulillah, syukurnya cukup baik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan Bu ya, bahwa pembelajaran yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan Bu ya, dan tujuan yang Ibu rancang sebelumnya. Betul. Selanjutnya nih Bu, area pengembangan juga sudah dicapai seluruhnya, walaupun masih perlu pengembangan lebih lanjut gitu Bu ya. Pasti Bapak. Untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran gitu Bu. Saya juga melihat nih Bu ya, bagian proses diskusi itu lumayan berjalan dengan sangat cair Bu ya, antara siswa dan sebagainya. Ibu juga sering memberikan motivasi
juga memberikan scaffolding Bu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada Bu ya kemarin Betul, ya? ada. Karena setiap kelompok tuh kan ada siswa yang cepat tanggap, ada yang Ya. belajarnya tuh gayanya berbeda dan dia harus Mm-mm. bekerja dengan kelompok yang juga gaya belajarnya berbeda gitu. Jadi saya juga memberikan bantuan gitu ke Oke. mereka gitu biar ini Mm-mm. nggak apa-apa loh gitu. Maksudnya tuh belajarnya kalian sama-sama meskipun gayanya belajarnya beda tapi intinya tujuan pembelajarannya kita di sini tercapai gitu. Oke, luar biasa Ibu. Materinya juga saya lihat itu dekat dengan keseharian mereka Bu ya? Betul, karena Kontekstual saya gitu. sengaja memilih daily food gitu dan anak-anak remaja sekarang kan sukanya makan ya Pak gitu, Iya, benar Bu. cemil-cemil gitu. Jadi ya Mm-mm. saya memilih itu. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi saya melihat nih bagaimana kesungguhan Ibu, usaha Ibu juga kemarin tuh dalam melaksanakan semua tahapan pembelajaran Bu ya, Mm-mm. baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, sampai refleksi gitu Bu ya. Oke. Iya. Selanjutnya nih Bu, adakah hambatan Bu yang Ibu alami atau rasakan saat proses pembelajaran kemarin Bu? Kalau hambatan secara teknis atau yang hambatan serius tidak ada ya Pak ya, cuman Mm-mm. hambatan yang umumnya terjadi di persiapan kelas Oke, gitu. Karena persiapan Bu ya. ya kalau untuk di kelas ini persiapan kelas gitu. Jadi misalnya sebelum memulai itu kita biasanya ada persiapan dulu. Nah, biasanya itu di situ. Oh gitu. Butuh banyak waktu Bu ya mungkin untuk melakukan persiapan kelas di awal gitu Bu ya? Hmm, lumayan Mm-mm. tergantung situasi dan kondisi pada hari itu ya Pak. Karena kalau Mm-mm. misalkan hujan atau misalkan cuaca sangat panas itu juga Mm-mm. cukup mempengaruhi gitu. Jadi bagaimana saya bisa fleksibel dan Mm-mm. gimana ini mau mempersiapkan kelas sebelum belajar seperti Oke, itu. luar biasa Ibu ya. Mm-mm. Oke nih Bu, selanjutnya. Jadi mengenai rencana tindak lanjut nih Bu ya ke depannya Mm-mm. untuk pembelajaran selanjutnya nih Bu, terkait dengan hambatan atau Mm-mm. yang Ibu hadapi tadi. Kira-kira bagaimana Bu supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran atau tadi di awal pembelajaran Mm-mm. bisa lebih cair, anak-anak bisa lebih nyaman ketika belajar, gimana Bu? Di situ rencananya saya ingin ini sih lebih ke mindfulness gitu, Oke. lebih kayak grounded gitu. Kalau oh Mm-mm. ini lingkungan kita memang seperti ini, kita Mm-mm. coba um, be present gitu, kayak Mm-mm. mindful. Kemudian ketika udah kita bisa menerima kondisi ini, kita udah ready, baru di situ saya mau kasih ice breaking sedikit gitu. Jadi Oke. setelah Mm-mm. kita udah tenang, relax gitu Mm-mm. sebelum ini, kemudian kita biar semangat kasih ice breaking gitu. Baru Mm-mm. bisa kita fokus lagi gitu. Oke. Eh, Terkait dengan penerapan pembelajaran sosial emosional nih Bu, Mm-mm. gimana Bu? Apakah ada nanti rencana tindak lanjutnya? Iya, Mm-mm. kayaknya sama aja sih Pak. Lebih ke social emosionalnya lebih ke ini ya, lebih ke mindfulness juga gitu. Jadi Mm-mm. anak-anak biar bisa lebih tenang gitu dalam Mm-mm. belajar dan menghadapi situasi gitu. Oke, jadi kita tadi awalnya fokus sama dua Bu ya, Mm-mm. dua kegiatan pembelajaran sosial emosional. Mungkin Mm-mm. kedepannya apakah ingin ditingkatkan atau bagaimana Bu? Oh iya pasti. Mm-mm. Kedepannya saya ingin meningkatkan lebih lagi gitu, entah dari pengembangan keterampilan Mm-mm. pengetahuan sama social emotionalnya juga gitu. Oke. Karena kan udah terlihat cukup baik ya Pak Mm-mm. di pertemuan kali ini gitu. Jadi ya Mm-mm. saya berharap kedepannya jauh bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Untuk perkembangan siswa, kemampuan belajar Mm-mm. dan emosionalnya juga. Luar biasa. Untuk Mm-mm. sementara saya bisa bantu doa dulu Bu ya. Iya Bapak. Oke, jadi ini Bu Septi, kita sudah sampai di ujung diskusi kita nih Bu Oh, ya. oke. Jadi saya merasakan energi luar biasa dari Bu Septi nih Mm-mm. ketika pembelajaran Bu ya, baik itu tahap pra-observasi Bu ya, Mm-mm. observasi sampai kegiatan pasca observasi. Semoga kita bisa terus mengembangkan diri nih Bu ya dari segi pengetahuan, Mm-mm. keterampilan, dan pengembangan berbagai aspek Bu ya, Mm-mm. baik dari kebutuhan murid atau sosial emosionalnya. Saya ucapkan terima kasih karena Ya, hari ini Ibu Septi nih mau melaksanakan kegiatan pasca observasi sebagai bentuk refleksi kita bersama Bu ya. ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zainal. Dengan adanya kegiatan ini pun saya juga mendapatkan motivasi gitu, tambah motivasi, tambah semangat dan insight baru gitu, masukan eh, apa ide-ide baru gitu, apa yang bisa saya tingkatkan gitu. Oke, saya Mm-mm. juga terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu Septi, mudah-mudahan lain kali kita bisa diskusi lagi Bu Iya, ya. terima kasih Oke, Bapak.
Mungkin sampai di sini Ibu, silakan kalau mau melanjutkan aktivitas. Oh ya, terima Ya. kasih Bapak juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.